Selongsong peluru merupakan video keempat dari seri peluru kami. Jika kamu belum melihat video sebelumnya, kamu bisa klik link di pojok kanan atas. Selongsong peluru merupakan bagian dari amunisi yang membungkus proyektil, serbuk mesiu atau propelan, dan primer atau pemicu. Bagian ini bisa terbuat dari logam, kertas, atau plastik yang dibuat secara akurat untuk dimuat di dalam laras senjata. Selongsong peluru dibuat dengan tujuan untuk memudahkan ketika membawa peluru dan dalam penggunaan peluru itu sendiri. Perlu diketahui bahwa kami akan membahas peluru shotgun secara terpisah, mengingat bahwa peluru shotgun memiliki alur sejarah yang berbeda dari peluru pada umumnya. Sebelum kita masuk ke sejarah selongsong, mari kita bahas tentang fungsi dari selongsong peluru itu sendiri. Fungsi utama dari selongsong adalah sebagai penyatu komponen peluru secara ringkas. Selongsong peluru pada persenjataan otomatis modern juga sebagai salah satu cara untuk menampung energi yang menggerakkan bagian senjata yang mampu mengisi peluru secara otomatis. Sejarah selongsong peluru dimulai pada akhir abad ke-14. Beberapa sejarawan menemukan bahwa penggunaan selongsong kertas dipakai oleh tentara Raja Christian ke-1 dari Denmark pada tahun 1586. Sementara di Museum Dresden memiliki bukti penggunaan selongsong kertas sejak tahun 1591. Pada tahun 1586, selongsong kertas ini terdiri dari bubuk mesiu dan proyektil di dalam tabung kertas. Tabung kertas ini berbentuk silinder dengan kedua ujungnya diulir untuk menutup selongsong tersebut. Pada ujung depan terletak proyektil dan sisanya terdapat serbuk mesiu yang telah ditakar sebelumnya. Penggunaan selongsong kertas menjadi meluas pada abad ke-17, di mana jenis selongsong ini juga dipakai di Perang Sipil Amerika. Jenis selongsong ini dipakai dengan cara menyobek ujung laras yang berisi serbuk. Serbuk tersebut lalu dituangkan ke dalam laras, kemudian sisa kertas dan proyektil dijejalkan ke dalam laras. Pada Perang Sipil Amerika, selongsong kertas ini seharusnya bisa dibuang, namun kebanyakan oleh prajurit, kertas ini dijadikan sebagai penyumpal proyektil. Untuk menyalakan jenis senapan ini, diperlukan serbuk mesiu yang sangat halus bernama serbuk pemantik yang dituang ke penampang pemicu yang nantinya akan dinyalakan oleh mekanisme tembak dari senapan tersebut. Sifat peperangan yang selalu berevolusi membutuhkan persenjataan yang dapat mengisi dan menembak lebih cepat, menyebabkan ditemukannya flintlock musket, yaitu dengan penampang serbuk pemicu yang dapat ditutup. Penampang tertutup ini diisi oleh serbuk dari cartridge sebelum seluruh peluru dijejalkan ke dalam laras. Serbuk pada penampung ini dipicu dengan batu api yang menggesek ke penutup penampang. Perkembangan penting selanjutnya dibantu dengan perkembangan metode ignisi atau pemicu dengan ditemukannya percussion cap pada tahun 1842, yaitu tempurung logam berisi primer yang dapat menyala dengan ketukan keras. 30 tahun setelah ditemukannya percussion cap, primer jenis ini kemudian digunakan pada hampir semua senjata mesiu pada waktu itu. Selongsong peluru terintegrasi merupakan jenis selongsong peluru berbahan kertas yang kemudian diganti dengan kuningan dan ditemukan pada tahun 1808 oleh John Samuel Pauli. Jenis selongsong ini merupakan perubahan besar dalam sejarah amunisi yang kemudian menjadi panduan dalam bentuk peluru masa kini. Peluru ini menggunakan sistem pemicu tengah dan diisi dari pangkal laras yang menjadi fitur utama dalam senjata api modern. Amunisi ini menggunakan proyektil bola dengan serbuk mesiu sebagai propelan dan pada awalnya menggunakan mercury fulminate sebagai pemicu peluru. Pada saat berganti menjadi kuningan inilah efek pelebaran casing peluru menjadi sangat vital karena mampu memfokuskan energi pembakaran serbuk mesiu ke satu titik, yaitu ke ujung laras, dengan menghalangi tekanan gas keluar dari tempat pengisian peluru. Selongsong peluru terintegrasi inilah yang menjadi cikal bakal peluru modern. Kemajuan teknologi primer senjata api kemudian mendorong tingginya permintaan untuk amunisi yang ringkas dan mudah dibawa. Pada saat itu, selongsong peluru logam mampu memenuhi akan permintaan tersebut. Namun, lahirnya selongsong peluru logam ini menjadikan masalah baru dari sistem senjata api, di mana selongsong tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum amunisi selanjutnya siap ditembakkan. Dengan ini dibutuhkan mekanisme tambahan untuk mengeluarkan peluru secara manual dan kemudian secara otomatis pada perkembangannya. Permasalahan ini juga disusul dengan kemungkinan macetnya senjata saat selongsong peluru tidak berhasil dikeluarkan oleh senjata. Hal ini kemudian mendorong ilmuwan abad ke-19 untuk bereksperimen dengan variasi peluru tanpa selongsong atau caseless cartridge. Namun dengan banyaknya kelemahan dari caseless cartridge menyebabkan selongsong logam masih menjadi pilihan militer masa kini. Penjabaran caseless cartridge akan kami bahas di lain waktu.
Berikut tadi adalah penjelasan singkat dalam sejarah selongsong peluru. Kamu juga bisa cek video kami yang lain dalam seri peluru atau seri Perang Dunia Kedua. Kami akan terus berusaha untuk membahas sejarah kemiliteran dunia. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.